Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, agar semangat untuk belajar pendidikan kewarganegaraan. Materi kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yaitu sebagai calon sarjana maupun profesional diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan teguh pendirian tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas pada materi kali ini. Untuk mengetahui esensi dan urgensi dari demokrasi Pancasila, kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Demokrasi berdasarkan Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu di mana pemerintahan mendapatkan pengakuan dan dukungan rakyat melalui mekanisme demokrasi, contohnya seperti pemilihan umum. Dan arti dari pemerintahan oleh rakyat adalah di mana pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Dan arti dari pemerintahan untuk rakyat yaitu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat demokrasi menurut Jagni 2018, yaitu sebagai kesetaraan untuk warga negara. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, yaitu menyalurkan keinginan dan aspirasi-aspirasi dari rakyat yang disampaikan kepada pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah pluralisme dan kompromi, contohnya debat terbuka dan persuasi. Manfaat selanjutnya dari demokrasi yaitu menjamin hak-hak dasar, yaitu hak kebebasan berbicara, hak untuk berekspresi, hak berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Manfaat demokrasi yang terakhir yaitu sebagai pembaruan kehidupan sosial, yaitu pembaruan dalam kebijakan-kebijakan tentang masa jabatan dan wewenang para politisi sehingga pembaruan generasi ke generasi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dan parameter demokrasi berdasarkan Robert A. Dahlan. Demokrasi berjalan dengan baik apabila adanya kontrol atas keputusan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu parameter atau indikator dari demokrasi itu berjalan dengan baik apabila adanya pemilihan umum yang jujur dan transparan. Selanjutnya yaitu adanya indikator hak memilih dan dipilih untuk warga negara Indonesia. Prinsip dan parameter demokrasi selanjutnya yaitu adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu adanya kebebasan mengakses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Prinsip dan parameter demokrasi yang terakhir yaitu adanya kebebasan untuk berserikat bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Yaitu bahwa kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dalam arti luas, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, selain demokrasi Pancasila, ada juga demokrasi berdasarkan konstitusional, yaitu demokrasi yang bermanfaat untuk merumuskan nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana konstitusi Indonesia itu bersifat yaitu membatasi apa, yaitu kekuasaan pemerintah dan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, di mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang telah saya jelaskan sebelumnya itu telah terumuskan secara ideal. Tetapi dalam pelaksanaan demokrasinya itu mengalami berbagai macam pro dan kontra dan pasang dan surut dalam pelaksanaannya.
Dan selanjutnya kita akan bahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa saja sumber-sumbernya? Yaitu ada 3 sumber yang dalam menciptakan demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, sumber tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa, yaitu demokrasi yang bersumber dari desa. Yang kedua yaitu demokrasi bersumber dari ajaran Islam yang menuntut kebenaran ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Sumber yang ketiga yaitu berdasarkan pada paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan. Mengapa? Karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan dari demokrasi tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu selama pelaksanaan dari demokrasi yang bersumber dari Pancasila tersebut terjadi perubahan apa? Yaitu perubahan tentang wewenang dan fungsi-fungsi kelembagaan di Indonesia, yaitu kelembagaan MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Apa sih pentingnya demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Yaitu di mana demokrasi Pancasila ini sangat penting, yaitu sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, di mana sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan untuk mencapai tujuan hidup bernegara. Yaitu tujuannya apa? Yaitu untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat negara itu sendiri. Dan pentingnya demokrasi yang selanjutnya yaitu demokrasi sangatlah penting dan diperlukan oleh masyarakat. Mengapa? Karena demokrasi itu tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, tetapi perlu adanya peran serta. Peran serta siapa? Peran serta masyarakat yang sangat komplement dan mendukung dalam pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya ini yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat itu perlu terlibat, perlu ikut serta dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara itu sendiri, terutama untuk bangsa Indonesia. Berdasarkan demokrasi tersebut, nilai-nilainya dapat langsung dijabarkan dalam berbagai bidang, yaitu demokrasi di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Contoh di bidang politik yaitu pemilihan umum, di mana kita akan melaksanakan pemilihan umum baik dari tingkat nasional maupun daerah, di mana tahun ini kita akan melaksanakan pemilihan umum di tingkat daerah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan dari awal hingga akhir, dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik apabila demokrasi tersebut ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negaranya. Selain itu, pemerintahan demokratis itu memberikan peluang bagi tumbuhnya prinsip, yaitu prinsip apa? Prinsip menghargai, yaitu menghargai keberadaan individu, yaitu setiap warga, untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Sehingga demokrasi yang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kebaikan bangsa Indonesia dapat terwujud. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua dan mudah dipahami untuk adik-adik semua. Oke, terima kasih telah mempelajari materi kali ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.